Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Tongkos Bangko. Di sini kami akan menjelaskan tentang presentasi hasil kerja kami, yaitu sistem penjualan toko sembako secara online yang beranggota dengan saya sendiri Diki Dwi Herono, Fadil Ar-Rasyid Fayat, Reza Zaini Riminata, Aikadet Ramadan Wicaksana. Eh, Pertama akan dijelaskan oleh Aikadet Ramanda. Pendahuluan. Dalam era modern di masa teknologi, informasi memainkan peran sentral dalam hampir setiap aspek. Kemudian sehari-hari penting bagi bisnis untuk memiliki sistem informasi yang efisien dan handal. Salah satu sektor bisnis yang sangat tergantung pada sistem informasi adalah industri retail, termasuk toko sembako. Toko sembako adalah elemen vital dalam ekosistem masyarakat, menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi konsumen. Nah, dalam upaya untuk meningkatkan efisien operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan menjaga daya saing, implementasi sistem informasi penjual atau SIP telah menjadi imperatif bagi pemilik toko sembako. Sistem Recruitment Specification merupakan langkah awal yang krusial dalam pengembangan sistem informasi yang memastikan bahwa kebutuhan bisnis dan pengguna dipahami dengan jelas sebelum memulai proses pengembangan. Dalam hal ini, dokumen SRS untuk sistem informasi penjual toko sembako bertujuan untuk secara rinci pengembaraan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Nah, selanjutnya masalah sistem pencatatan stok barang masih dilakukan secara manual. 2. Sistem pembelian masih dilakukan secara tatap muka. Nah, selanjutnya ada tujuan dokumen SRS. Tujuan dari dokumen SRS ini adalah untuk membangun sistem online untuk pembelian dan pencatatan stok barang secara online. Selanjutnya ada lingkup proyek. Nah, tujuan dari proyek sistem penjualan secara online yaitu untuk memudahkan pembeli untuk membeli tanpa harus keluar rumah. Di sini juga ada data rekrutmen. Nah, yang pertama itu ada nama data, sumber data, dan fungsi data. Nah, dalam nama data itu ada barang, dalam sumber data itu ada data dari penjual, dan dalam fungsi data ada untuk melihat barang yang terjual. Baik, selanjutnya fungsional recruitment. Deskripsinya ada mode login, pembeli login dengan memasukkan email dan password untuk penjual tidak perlu melakukan login. Nah, untuk modul registrasinya, pembeli sebelum login harus regis dahulu, masukkan email, password 1, password 2. Setelah itu lihat notif Gmail, lalu verifikasi dan langsung bisa login. Nah, modul lupa password. Nah, jika penjual lupa password, bisa langsung ke menu lupa kata sandi. Untuk modul home, penjual dan pembeli bisa melihat jenis barang apa saja yang dijual dan dapat melihat sedang ada diskon atau tidak. Nah, dalam modul order, bagian ini menampilkan barang apa saja yang ingin kita beli dan jumlah barang apa yang dibeli. Sebelum masuk bagian ini, kita terlebih dahulu masuk ke keranjang. Nah, untuk modul search-nya, penjual bisa mencari apa barang yang ingin dibeli. Setelah itu, modul keranjang. Menu ini menampilkan barang apa saja yang sudah kita pilih. Nah, dalam modul profil, penjual bisa mengedit, menghapus menu profil. Dan ada modul logout. Nah, untuk ubah password, contoh password change. Deskripsinya mengubah password. Data validation, contoh password. Bisnis sistem atau rules. Password harus 8 kata dan 1 atau lebih angka. Dan mengubah kata sandi menunggu notif dari email. Nah, untuk profilnya ada modul atau function name. Contohnya change profile, dalam description mengubah profil.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang non-functional requirement. Pertama, daftar non-functional requirement. NFR 1 use interface sederhana dan mudah digunakan, intuitiveness. NFR 2 mampu menjalankan 24 jam performance. NFR 3 mampu memberikan keamanan terhadap data yang ada dan akses terbatas untuk setiap penggunanya. Security. NFR 4 dapat diakses di beberapa tempat yang telah disediakan. NFR 5 setiap aktivitas baik penambahan, pengubahan, penghapusan maupun login dan logout harus tercatat oleh sistem. NFR 6 setiap sistem menampilkan simbol-simbol yang mudah dipahami oleh user, misalnya fungsi pencarian disimbolkan dengan kata kaca pembesar. NFR 7 setiap jenis akun yang terdaftar hanya dapat mengakses menu atau fitur sesuai dengan otoritasnya. NFR 8 data yang telah disimpan tidak akan hilang atau terganggu apabila dilakukan master test rutin terhadap sistem. NFR 9 itu menambahkan fitur atau modul atau menu baru tidak mempengaruhi kinerja sistem atau halaman sistem yang sudah ada. NFR 10 sistem dapat memproses secara real time. NFR 11 sistem tidak akan terganggu apabila sistem operasi melakukan update secara berkala. NFR 13 sistem harus bisa mengakses data penjualan. NFR 14 pengguna harus login untuk masuk ke sistem dan sistem mampu memberikan validasi apabila data login benar, maka sistem akan menampilkan halaman utama, dan apabila password salah maka sistem akan menampilkan notifikasi bahwa data login salah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadil. Baik, kemudian di bagian ini ada look and feel recruitment, yang mana ini adalah tampilan awal dari aplikasi Imelda. Kemudian kita nanti ditampilkan tampilan menu login, mana kita bisa login menggunakan username dan password kita jika kita sudah memiliki akun, dan atau jika kita belum memiliki akun, kita bisa login menggunakan akun Google kita masing-masing. Kemudian ketika kita sudah login tadi, kita masuk ke bagian menu, di mana sini sudah terdapat berbagai macam varian, ada banyak makanan yang bisa kita pilih gitu, terserah kita mau memilih yang mana. Kemudian masuk ke bagian menu logout ya. Di sini ada profil kita, ada nama kita, terus nomor telepon kita dan email kita. Kemudian di bagian software recruitment, yang mana ini menjelaskan suatu minimum dari software recruitment untuk menjalankan suatu sistem tersebut, yang mana di software ini contohnya ada operating system dan minimum requirement-nya itu ada Windows 10. Kemudian di database server minimum requirement-nya MySQL, dan web server ada Apache, dan web browser ada Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer. Kemudian di bagian hardware requirement-nya ini juga menjelaskan minimum hardware requirement untuk menjalankan satu sistemnya. Salah satu contohnya itu prosesor dengan minimum requirement-nya itu Intel Core 17. Kemudian ada RAM, minimum requirement-nya 1 GB. Kemudian storage 1 GB juga minimum requirement-nya. Dan di prosesornya ada minimumnya Core 13. Kemudian hardware di RAM-nya ada minimal 4 GB. Kemudian yang terakhir di strong minimum requirement-nya itu 128 GB. Nah, kita kemudian masuk ke security requirement, itu yang mana ada server security, yaitu server aplikasi hanya dapat diakses di mana saja melalui jaringan LAN. Kemudian yang kedua itu hak kita mengaksesnya itu, atau untuk informasi suatu modul tertentu hanya dapat diubah oleh adminnya gitu kan. Nah, kemudian di bagian sistem
authentication and authorization. Yang mana yang pertama, pengguna harus login ke untuk masuk ke dalam sistem, dan sistem mampu memberikan validasi. Nah, apabila data login itu tadi benar yang kita masukkan tadi, maka sistem akan menampilkan halaman utama, dan apabila passwordnya salah, maka sistem akan menampilkan notifikasi bahwa data login Anda salah. Jadi akan masuk notifikasi. Jika kita login dengan menggunakan akun yang benar, maka nanti kita bisa masuk, dan sebaliknya jika kita tidak memasukkan password atau username kita yang salah, kita akan tidak bisa masuk dan mendapatkan notifikasi tidak bisa login atau password kita salah. Dan yang kedua itu pengguna melakukan login dengan memasukkan email dan kata sandi yang telah terdaftar, itu tadi. Kemudian otorisasinya, pengguna hanya bisa mengakses modul sesuai dengan dan aksesnya. Kemudian di bagian accessibility, yang mana ada platform. Nah, ini ada browser, internet, dan internal network. Kemudian di netbook atau PC ada Mozilla Firefox. Kemudian diizinkan. Kemudian ada di database ini, ada browsernya, ada MySQL. Kemudian internetnya tidak diizinkan, internet networknya diizinkan. Kemudian bagian di performance atau kinerjanya, yang mana aplikasi ini dapat diakses oleh 100 pembeli secara bersamaan melalui browser. Kemudian juga Strong dapat menampung pertumbuhan data. Nah, kemudian yang terakhir, diperlukan waktu minimal 10 detik untuk menampilkan halaman dashboardnya. Nah, kapasitas pada ini yaitu sistem harus mendukung minimal 100 pengguna. Kemudian yang kedua yaitu sistem harus mendukung minimal 100 akses dalam waktu bersamaan. Nah, secara respon time-nya, yang pertama, semua respon sistem akan terjadi dalam 5 detik. Yang kedua, aplikasi dapat menampilkan hasil pencarian data maksimal dalam 3 detik. Kemudian yang ketiga, aplikasi dapat menampilkan halaman yang dituju dalam waktu minimal 5 detik. Kemudian itu masuk ke tujuan, tinjauan atau system name, yang mana definisi produk, yaitu sistem informasi penjualan barang merupakan sistem yang dapat digunakan untuk merekam data penjualan serta untuk membeli barang. Sistem informasi penjualan barang untuk memberikan informasi terkait yang pertama, informasi barang. Ini termasuk barang yang dijual, berapa harganya, dan sisa stok yang terjual. Kemudian yang kedua yaitu informasi pada profil si pembeli, yang mana informasi ini terkait ada namanya, emailnya, dan nomor telepon pengguna tadi. Selanjutnya, kelayakan sistem visibility. Yang pertama ada technical visibility, yaitu sistem informasi penjualan akan dibangun menggunakan teknologi web berbasis cloud, sehingga dapat diakses dari berbagai perangkat dengan koneksi internet. Selanjutnya ada operational visibility, yaitu data penjualan yang dihasilkan oleh sistem ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi karena stok barang langsung terisi otomatis. Selanjutnya, economic visibility, yaitu paperless dan biaya tenaga kerja. Selanjutnya ada sistem capabilities atau kemampuan sistem. Yang pertama ada capabilities end user. Yang pertama ada pelanggan, yaitu sistem dapat memberikan pada end user kemampuan untuk membeli barang secara online, mengubah profil, dan melihat diskon stok yang tersedia. Yang kedua ada admin, yaitu sistem dapat memberikan informasi pelanggan untuk yaitu mengubah dan menambahkan stok barang, melihat siapa yang baru saja mengakses, dan mengetahui siapa yang membeli. Selanjutnya ada timeline SDLC. Yang pertama ada kegiatan yang pertama yaitu planning, yang mengerjakan manajer proyek, rencana mulai minggu pertama, rencana selesai minggu pertama. Selanjutnya ada
requirement gathering. Yang mengerjakan yaitu sistem analis, rencana mulainya minggu pertama, rencana selesainya minggu kedua. Selanjutnya ada design. Yang mengerjakan yaitu sistem analis, rencana mulainya minggu kedua, rencana selesainya minggu keempat. Dan selanjutnya ada development. Yang mengerjakannya tim pengembang, dan rencana mulainya minggu keempat, rencana selesainya minggu ke-8. Selanjutnya ada testing. Yang mengerjakannya yaitu tim pengembang, dan rencana mulainya minggu ke-8, rencana selesainya minggu ke-9. Selanjutnya ada integration testing. Yang mengerjakannya adalah tim pengembang, rencana mulainya minggu ke-9, rencana selesainya minggu ke-9. Selanjutnya ada user acceptance testing. Yang mengerjakannya adalah pengguna, rencana mulainya minggu ke-10, rencana selesainya minggu 10. Selanjutnya ada training dan pembuatan panduan pengguna. Yang mengerjakannya yaitu manajer proyek, rencana mulainya minggu 11, rencana selesainya minggu 11. Baik, selanjutnya ada work breakdown struktur SDLC. Yang pertama ada planning, teksnya dan subteksnya yaitu business context yang pertama, subteksnya yaitu penentuan kebutuhan proyek dan penetapan tujuan proyek. Selanjutnya subteks yang kedua yaitu condition analyzing. Subteksnya analisis sistem lama. Yang kedua ada analisis sistem baru. Subteks yang ketiga ada project organization. Subteksnya pembentukan tim proyek. Yang kedua ada penyusunan rencana kerja tim. Teksnya selanjutnya ada sistem recruitment. Subteksnya ada dua yaitu fungsional dan non-fungsional. Yang ketiga ada design. Subteksnya ada dua yaitu desain antarmuka. Subteksnya desain prototype. Dan subteks yang kedua ada desain UML. Subteksnya desain use case. Yang keempat ada development. Yang pertama ada modul login. Yang kedua ada modul registrasi. Yang ketiga ada modul lupa password. Yang keempat ada modul home. Yang kelima ada modul orders. Yang keenam ada modul search. Yang ketujuh ada modul keranjang. Yang kedelapan ada modul profile. Yang kesembilan ada modul logout. Baik, selanjutnya ada sistem desain atau rancangan sistem. Selanjutnya sistem recruitment. Yang pertama ada kualitas sistem. Kualitas sistem ini terdiri dari yang pertama adalah availability, yaitu sistem berjalan selama 7 hari 24 jam. Apabila terjadi kegagalan sistem, maka sistem ini dilengkapi dengan UPS. Selanjutnya ada latent capacity, yaitu hasil scan fingerprint membutuhkan waktu minimal 3 detik untuk masuk ke server. Proses retrieve data dari database membutuhkan waktu maksimal 3 detik untuk menampilkan hasilnya. Selanjutnya, performance, yaitu aplikasi dapat diakses oleh 100 pelanggan secara bersamaan melalui web browser. Storage dapat menampung penambahan data. Diperlukan waktu minimal 3 detik untuk menampilkan halaman dashboard di luar dari kendala hardware dan kecepatan jaringan yang digunakan oleh klien. Selanjutnya ada security, yaitu password harus mengkombinasikan angka, huruf, dan karakter tertentu. Server hanya bisa diakses melalui jaringan internet. Pengguna hanya bisa mengakses modul sesuai dengan hak aksesnya. Selanjutnya ada serviceability, yaitu
aplikasinya mudah diupdate. Apabila hardware maintenance atau terjadi kerusakan aplikasi akan mudah diatasi. Aplikasi ini dilengkapi dengan dokumen pengembangan. Selanjutnya ada logical design atau rancangan logik. Daftar nama tabel. Yang pertama, nama tabelnya ada Mi, yaitu tabel ini menampung data Mi. Yang kedua ada minuman, yaitu tabel ini menampung data minuman. Yang ketiga ada snack, yaitu tabel ini menampung data snack. Yang keempat, kebutuhan pokok, yaitu tabel ini menampung data kebutuhan pokok. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang physical design UI requirement. Pertama itu login. Di sini ada menu username, password, terus bisa login langsung. Terus itu ada sync up. Kita masuk username dulu, password, terus password lagi. Terus tuh ini email. Terus tuh reset password, kita masukin username, password. Terus tuh home. Di sini home banyak 4 kategori: mie, snack, kebutuhan harian, dan minuman. Terus sini ada best selling produknya. Terus order, ini barang-barang kita udah order, terus bisa check out. Selanjutnya searching tuh untuk barang-barang yang kita pengenin tanpa harus cari dulu. Terus ini ada basket, itu keranjang yang kita udah pilih, jadi masuk ke sini. Terus ini profil ada email, ada nomor HP, terus nama kita. Nah, menu logout itu ada di bagian profil. Terus lanjut modul produk yang sering dibeli yaitu tepung terigu. Yang selanjutnya data requirement, data login, data ID user ID pengguna, tipe datanya INT, sampelnya itu 12345. Terus data username, descriptionnya username pengguna saat login, tipe datanya varchar, sampelnya key password. Data password yaitu password pengguna pada saat login, tipe datanya varchar, sampelnya key password 2024. Terus tuh input output requirement, prosesnya kelola data transaksi, inputnya username, data nama produk, data harga, data jumlah pesanan, data kota. Outputnya informasi transaksi. Yang kedua yaitu proses visualisasi. Inputnya data transaksi, outputnya grafik. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.